banyak juga kok orang yang sudah berumah tangga lebih memilih untuk melakukan masturbasi. Masturbasi ini nanti bisa menyebabkan suatu penyakit. Saya rasa nggak akan ada masalah. Halo Dr. Surya, Halo Pak Kris. gimana kabarnya? Luar biasa baik. Baik. Kalau sehat. Ya, kali ini kita akan membahas opini yang biasanya banyak orang bahas di masyarakat tentang fakta atau mitos sih. Sebenarnya masturbasi bisa menyebabkan mandul Pada wanita atau pria? pada pria dan wanita. Oke. Kalau pada wanita, saya ke wanitanya dulu. Ya. Karena nanti panjangnya ke pria nih, Pak. Ya, Kalau pada wanita sebenarnya masturbasi bisa dilakukan juga. ya. Gitu, dengan cara mungkin ya berfantasi sendiri ya. Dengan melakukan ya tekniknya sendiri untuk bagi wanita. Tetapi bagi wanita itu belum bisa dikatakan hal itu menyebabkan kemandulan. Gitu, karena kelenjar Bartholin yang tersentuh itu pun nanti tidak terkait dengan hubungannya dengan proses pembuahan. Nah, beda halnya dengan pria nih, Pak Kris. Jadi kalau pada pria banyak fakta mitos yang bisa kita angkat terkait dengan masturbasi ini atau onani. Ya. Nah, jadi kalau dilihat dari masturbasinya, kita perlu lihat juga seberapa sering. Ya. Nah, karena kalau dia masturbasi, tapi dia hanya sebulan paling 2 kali, masih termasuk yang baik untuk kesehatan juga. Gitu, misalnya sudah berkeluarga ya, masih oke, masih dalam kategori oke. Tetapi kalau ada yang sampai maniak, sampai satu hari bisa 2 kali, satu hari 3 kali, atau seminggu bisa 10 kali. Ya. Nah, ini yang bisa menjadikan seorang pria itu masuk ke tingkat kemandulan. Gitu. Mandul dalam artian begini, untuk kita untuk si sperma membuahi sel telur itu harus dalam jumlah yang banyak, kita bilang deh. Ya, dan kualitas yang baik. Dan kualitas yang terbaik. Gitu kan? Jadi kalau semakin sering kita masturbasi misalnya, selnya itu akan tetap ada. Tapi belum tentu kualitas yang baik. Karena sel sperma ini membutuhkan waktu untuk dia tumbuh menjadi yang pilihan lah, kita bilang. Bibit-bibit unggul lah, kita bilang gitu ya. Bukan yang terbuang di kamar mandi, papa dada gitu, bukan ya. Atau di mobil Atau ya. di mobil ya, kita nggak tahu. Kemarin banyak konten yang seperti itu. Gitu. Tiba-tiba di sofa ada suara bayi, anak kecil bayi ya. Papa katanya gitu ya. Nah, bukan. Jadi kalau dibilang fakta atau mitos masturbasi ini menyebabkan kemandulan, saya perlu lihat juga dari tingkat keseringannya. Gitu. Karena sekarang nih banyak juga kok orang yang sudah berumah tangga lebih memilih untuk melakukan masturbasi. Ada atau nggak ada? Saya pernah punya pengalaman pasien seperti itu karena dia merasa tidak terpuaskan oleh istrinya. Fantasi seksualnya dia lebih memilih untuk masturbasi. Baik dengan dia berfantasi tentang apapun. Gitu. Dan sebaliknya, ada yang merasa istrinya nggak bisa terpuaskan oleh si suami, jadi tidak mau meladeni hubungan seksual, jadi terpaksa si suaminya melakukan masturbasi. Di luar agama ya, kita dibahasnya tentang kesehatan kan, opini kesehatan nih. Ada yang memilihnya untuk melakukan masturbasi, gitu. Nah, jadi kalau dikatakan fakta mitos, saya belum bisa menjawab ini 100% mitos atau fakta, karena kita perlu melihat dulu nih durasinya. Kalau seminggu sekali, atau seminggu 5 kali dan itu dilakukan berarti 20 kali dia dalam 1 bulan, itu sudah 70%, 80% bisa masuk ke tingkat kemandulan. Tapi kalau sebulan sekali atau 2 kali masih dalam kategori yang normal. Atau seminggu sekali gitu ya. Masih normal. Karena pun kita berhubungan seksual ini pun disarankan oleh ahli-ahli seksual, termasuk Dokter Boyka misalnya, menyarankan kalau bisa seminggu tuh 4 kali kita berhubungan suami istri. Berhubungan suami istri. Bukan minimal atau maksimal, Dok? Minimal. Untuk pergantian sel spermanya. Tapi kalau dengan aktivitas yang padat, ya kita tingkat tekanan pekerjaan, ya mungkin hal itu sudah jarang ya.
Ya memang terjadi di kota ya. Makanya yang disarankan itu minimal 4 kali. Tetapi melihat dengan kondisi sekarang seminggu sekali aja mungkin udah paling baik. Ada yang sebulan sekali misalnya. Ya. Ya, karena pengalaman pasien saya gitu. Saya nggak bisa. Saya pikir dokter curhat. Wah, bukan. Ya waktu dari luar kota pulang sebulan sekali gitu. Bukan. Jadi kalau saya kita melihatnya lebih ke durasinya Pak Kris. Oke. Mengatakan atau menyimpulkan ini fakta atau mitos. Sebenarnya masturbasi ini kan pada pria kan ada nggak sih dok, masturbasi ini nanti bisa menyebabkan suatu penyakit Kalau terlalu sering? masturbasi menyebabkan penyakit kalau terlalu sering melakukan. Iya. Oh iya. Bisa muncul nanti penyakit namanya varikokel. Varikokel biasanya orang dengarnya mungkin varises ya. Varises itu di betis. Ya. Kalau varikokel ya di batang penis seorang pria. Itu kenapa dok? Maksudnya pembuluh darahnya pecah atau gimana? Lebih karena tekanan, Oh. membengkak, dilatasi dia. Nah, itu satu. Bengkak berarti kayak infeksi gitu dok? Enggak. Jadi dari diameternya lah kita bilang. Membesar. Diameter si pembuluh darahnya ya, bukan penisnya ya. Iya, iya. Nanti para pendengar ini salah kaprah lagi malah Iya, milih untuk masturbasi. Enggak. Pembuluh dari membesarnya dari pembuluh darah gitu. Oke. Yang kedua adalah misalnya kalau masturbasi yaitu penyakit yang sering bisa terjadi. Itu yang paling sering kita, maksudnya dijumpain pada pasien ya. Iya. Nah, itu bisa sembuh sendiri nggak dok? Kalau pengalaman saya harus melalui tindakan, Pak. Harus kita angkat, harus dibuang. Oke. Yang varikokelnya. Sebenarnya kalau nggak diangkat, ini bisa berakibat fatal atau bagaimana? Tidak. Mengganggu nggak sih? Enggak. Maksudnya pas hubungan intim atau gimana? Enggak. Tapi kalau saya pernah baca ya, Iya. saya pernah baca di sebuah jurnal kesehatan, para penderita varikokel biasanya akan cenderung mengalami ejakulasi dini. Nah, di jurnal kesehatan saya pernah baca seperti itu. Dia menyebabkan ejakulasi dini, Iya. varikokel. Nah, Iya. kalau dengan tadi misalnya dokter menyampaikan ada penyakit nih yang disebabkan oleh seringnya masturbasi. Nah, sebenarnya kan kalau sperma itu kan dihasilkan di tetis ya, Dok ya. Iya. Ya, dia kan 24 jam menghasilkan lagi gitu ya. Per 24 jam ya. Nah, sedangkan satu hari dia contohnya seseorang masturbasi 3 kali. Ini kan belum saatnya si tetis memproduksi. Nah, dia produksi lagi nih. Iya. Lama-lama pabriknya ini rusak nggak si tetisnya nih? Ini yang sering jadi statement dan menurut saya nanti bisa kurang tepat kalau masalah dari produksi sisi spermanya Pak Kris. Iya. Jadi kalau kita bilang kalau selalu sering masturbasi bisa jatuh ke penyakit karena pabriknya itu rusak. Nama penyakitnya prostat misalnya. Ya. Ini memang bisa terjadi, Ada kaitannya. Ada kaitannya dengan nanti kalau terlalu sering masturbasi atau berhubungan seksual deh. Iya. Itu bisa jatuh nanti usia lanjutnya atau dengan usia muda dia masih produktif tapi udah kena prostat. Bisa juga. Oke. Berarti kalau kesimpulan tadi dokter sampaikan, seringnya masturbasi ini belum tentu menyebabkan si mandul. 50 50. 50-50. Oke. 50-50. Nah, contohnya dok, dia menikah, misalnya dia waktu lajangnya sering masturbasi, ya. Setelah dia menikah, dia hilangkan masturbasinya, dia berhubungan intim dengan suami istri, ya, berhubungan suami istri, dan 1 minggu sudah seperti biasanya, misalnya yang tadi dianjurkan 4 kali. Nah, ini akan spermanya jadi bagus kembali atau karena dari lajangnya sudah bikin masturbasi yang tadi menyebabkan ada kerusakan ditinggalkan ke pola yang benar, ini gimana dok? Ya, kalau dia masa muda suka masturbasi, maniak lah kita bilang, masturbasi, kemudian menikah itu sudah menjalani kehidupan seksual normal, seminggu 2, 3, 4 kali gitu ya. Ini ada pengaruhnya. Selagi dia belum terjadi varikokel, saya rasa nggak akan ada masalah. Oke. Nah, karena tadi kan salah satu pencetusnya adalah
varikokel bisa menyebabkan ejakulasi dini. Nah, selama itu nggak ada ya nggak ada masalah. Tetapi kalau sudah ada ya perlu diperbaikin dulu nih varikokelnya. Gitu. Dan maaf katanya banyak beredar di masyarakat penisnya bengkok. Oh, ini waktu lajang sering masturbasi nih katanya. Oh, itu mitos itu. Itu mitos ya. Kalau itu kan karya ciptaan Tuhan. Ya, Nggak mungkin kita patahin, kita lurusin baru kita sambungin kan nggak mungkin. Berarti itu mitos ya, Dok ya. Mitos. Itu nggak ada kaitannya masturbasi dengan maaf katanya si penisnya bentuknya tidak lurus ya. Iya, nggak ada kaitan. Nah, itu memang sudah bawaan dari lahir ya berarti ya. Iya. Oke. Berarti kalau kita bahas seperti itu, tadi dokter menyampaikan yang sudah punya fantasi mania sendiri tentang masturbasi. Berarti masturbasi ini juga memiliki efek negatif dong ya, Dok? Bagi yang sang pelakunya. Bagi kesehatan atau kejiwaan. Kalau kesehatan. Bagi kesehatan tentu ada tidak baiknya. Kalau untuk pria ya itu tadi bisa terjadi penyakit kelamin atau varikokel tadi. Untuk wanita, kalau terlalu sering bisa terjadi kerusakan pada kelenjar Bartolinnya. Salah satu kelenjar yang ada di tubuh wanita ya, di organ kewanitaannya. Dan berarti kalau masturbasi pada wanita yang belum nikah, ini juga nanti bisa menyebabkan seperti tidak perawan lagi mungkin, Dok ya? Iya. Oke, Dok, mungkin cukup pembahasan kali ini cukup panas ya. Kita akan lanjutkan di topik-topik berikutnya. Siap, Thank you, Dok. Pak Kris.